Mari kita berdoa. Sucikan hatiku ya Tuhan, kuduskan hatiku ya Tuhan, sehingga siap menerima firman-Mu. Seperti pujian yang kami naikkan ya Tuhan, kami rindu sungguh-sungguh menjadi ciptaan-Mu yang baru. Sehingga seluruh hidup kami Engkau dapati tepat benar seperti Kristus. Bukan hanya nama kami adalah Kristen, tapi seluruh laku hidup kami mencerminkan Kristus. Itulah kerinduan hati kami. Karena kami tahu bahwa proses itu tidak terjadi secara otomatis, tapi butuh kami memberi diri untuk mendengar suara Tuhan dan merespon dengan taat. Sebab itu kami mohon Allah Roh Kudus, tolong kami supaya benar-benar hati kami siap untuk mendengar firman-Mu dan kami mau merespon dengan taat untuk melakukan dalam hidup kami setiap hari. Sehingga kami layak disebut sebagai pengikut Kristus yang sejati. Terpuji nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, Allah kami yang setia, kekal selama-lamanya dalam hidup kami. Biarlah nama dan kemuliaan-Mu boleh nyata lewat hidup kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Apakah hari ini Bapak Ibu sehat? Amin. Puji nama Tuhan ya. Kita bersyukur Tuhan memberikan kita berkat sehat untuk boleh datang beribadah dan menyembah Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan satu tema, diperbaharui dalam roh dan pikiran. Saya percaya berbicara dengan dibaharui dalam roh dan pikiran manusia baru itu bukan topik yang baru bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah disebut sebagai orang Kristen. Bapak Ibu Saudara, tadi sebelum saya tiba di gereja ini tentu saya menempuh perjalanan. Di perjalanan saya, ya terima kasih Saudara Keken sudah menolong saya. Bapak Ibu Saudara, di perjalanan saya tadi melewati lampu merah dan karena lampunya berwarna merah maka saya harus berhenti. Dan ketika berhenti di lampu merah, tentu ada sisi jalan lain yang jalan gitu Pak, lampu hijau. Ternyata ada satu bapak driver ojol gitu ya, yang menyela gitu ya, menyela lampu merah. Sementara dari arah sana, kami dari arah sana ya Bapak Saudara ya, mau ke arah sini karena mau ke gereja gitu ya. Lalu dari arah sini ada bapak yang naik sepeda gitu ya, sementara driver ojolnya ke sini gitu ya. Lalu bapak yang mengendarai sepeda ini marah Bapak Ibu Saudara ya. Lalu mengatakan begini, kamu gak tahu ya itu lampu merah gitu ya. Lalu bapak driver ojolnya ini gak tahu bicara apa. Lalu mereka berdiri di atas motor, bapak driver ojolnya ini sambil bawa penumpang berdiri. Lalu mereka saling tarik-tarikan kerah baju gitu Bapak Ibu Saudara ya. Di tengah jalan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya nggak tahu mereka ini agamanya apa. Tapi apa yang mereka lakukan itu kalau dalam kacamata kita itu sesuai enggak dengan gambaran manusia baru Bapak Ibu Saudara. Kalau ada masalah langsung marah, langsung mencaci, langsung mencela ketika melihat kesalahan. Yang satunya ditegur karena salah nggak terima. Lalu saling gontok-gontokan. Bapak Saudara, ini bisa terjadi juga nggak di dalam gereja? Minggu yang lalu kita berbicara tentang unity in diversity, kesatuan dalam perbedaan. Apa mungkin bisa menyatu sebagai satu tubuh Kristus kalau dua-duanya masih dengan karakter manusia lama? Ketika tadi saya melihat di jalan Bapak Ibu Saudara peristiwa demikian, bisa nggak terjadi juga di gereja? Bapak Ibu Saudara, ini tema kita hari ini, diperbaharui dalam roh dan pikiran. Apakah benar saya dan Bapak Ibu Saudara sudah mencerminkan hidup manusia baru yang diperbaharui dalam roh dan pikiran kita oleh Roh Kudus?
pertanyaan itu tentu akan membuat Bapak Ibu berefleksi, melihat pada diri Bapak Ibu Saudara sendiri secara pribadi, juga saya sebagai pengkhotbah yang berdiri di atas mimbar ini. Sebagai hamba dari Allah yang berkewajiban untuk menyampaikan kebenaran yang otentik yang berasal dari Allah. Bukan berdasarkan pikiran saya secara pribadi, bukan berdasarkan pengetahuan teologi saya, tapi berdasarkan isi hati Tuhan yang mau Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Terkadang bukan hal yang menyenangkan hati Bapak Ibu Saudara, terkadang sebuah teguran yang keras akan dosa. Tujuannya bukan untuk menghina dan mencela, tetapi untuk mengubah hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Apakah itu juga akan jadi motivasi saya secara pribadi? Maka saya mengoreksi diri saya. Apakah saya juga sudah dibaharui dalam roh dan pikiran saya? Sehingga ketika ada di atas mimbar ini benar-benar Allah yang memakai saya untuk berbicara. Bukan saya menggunakan kesempatan yang Allah berikan untuk berbicara sesuai kehendak dan mau saya. Dan bagaimana juga saya menjalani hidup ini. Sudahkah sesuai dengan panggilan manusia baru? Bagaimana dengan Bapak Ibu menjalani hidup sehari-hari sebagai ibu rumah tangga, sebagai kepala keluarga, sebagai bos, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai majelis, pengurus komisi, sebagai hamba Tuhan, sebagai pelayan-pelayan ibadah? Sudahkah kita melakukan segala sesuatu dalam hidup kita, bahkan ketika kita makan, minum, bertamasya? Sudahkah itu kita lakukan dalam kehidupan kita yang sudah diperbaharui dalam roh dan pikiran kita? Dasar kita pada pagi hari ini adalah Efesus 4 ayat 17 sampai 24. Kita akan membacanya Bapak Ibu Saudara secara bergantian. Efesus pasal 4 ayat ke-17 sampai ayat yang ke-24. Kita baca secara bergantian. Bapak Ibu Saudara, ayat 17 saya akan bacakan, 18 Bapak Ibu Saudara, demikian seterusnya sampai ayat 24. Kita silih berganti. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Baru. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Selamat dan berbahagia Bapak Ibu Saudara bagi setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, yang tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, yang tidak hanya merenungkan firman Tuhan, tetapi yang melakukan firman itu dengan taat dan setia tiap hari. Bapak Ibu Saudara, saya punya gambar. Gambar ini gambar apa Bapak Ibu? Apa artinya gambar ini? Gampang ya Bapak Ibu Saudara ya. Apa artinya Bapak Ibu? Ada yang dihempaskan, ada yang dilepaskan, ya. Ini adalah gambaran tentang manusia baru. Ya, manusia baru dengan pakaian lamanya itu dibuang, ditanggalkan, lalu berjalan menuju mengenakan manusia baru, pakaian yang baru, yang putih, yang bersih, yang suci, yang kudus, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, ini adalah gambaran bahwa inilah hidup manusia yang baru, sudah menanggalkan manusia yang lama, mengenakan pakaian yang baru, yaitu kehidupan di dalam karya penebusan Kristus, di mana Roh Kudus tinggal dalam kehidupan kita dan membaharui kita hari demi hari, sehingga kita
hari demi hari meninggalkan dosa dan menuju pada kehidupan yang benar dan kehidupan yang kekal bersama dengan Bapa. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya, apakah kehidupan ini, gambar ini mewakili hidup kita? Sudahkah saya dan Bapak Ibu Saudara menanggalkan pakaian lama kita, yaitu dosa dengan segala pelanggarannya, dan mengenakan manusia baru, yaitu hidup yang senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus? Sudah berapa lama kita jadi Kristen, Bapak Ibu Saudara? Tapi kita masih mudah untuk marah dan emosi. Sudah berapa lama kita hidup sebagai orang Kristen, tapi kita masih tidak mau mengampuni. Sudah lama kita menjadi orang Kristen, tapi kita masih hidup di dalam kenajisan. Kita masih hidup di dalam kebohongan, masih hidup dalam kemunafikan. Saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dengan ramah, tapi dalam hati saya sejatinya enggak seperti itu. Bisa Bapak Ibu Saudara? Ya, supaya saya dilihat sebagai hamba Tuhan yang baik, yang ramah kepada jemaat. Bisa saya seperti itu Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara, berapa lama kita menjadi Kristen dan seberapa lama juga kita masih hidup secara munafik sebagai orang yang mengenal kebenaran Allah? Bapak Ibu Saudara, dari Efesus pasal 4 ayat 17 sampai dengan 24 berbicara tentang diperbaharui dalam roh dan pikiran. Ini dari bahasa aslinya saya mencoba untuk menyederhanakan kepada Bapak Ibu Saudara supaya mudah untuk kita pahami ya. Diperbaharui dalam roh dan pikiran itu apa artinya? Bapak Ibu Saudara, itu artinya, itu sama artinya kita diubahkan oleh Roh Kudus di dalam hati dan pikiran kita supaya sekarang saya dan Bapak Ibu Saudara berpikir, merasakan dan bertindak selaras dengan kebenaran Kristus. Apa Bapak Ibu Saudara, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Diperbaharui dalam roh dan pikiran adalah diubahkan oleh Roh Kudus dari dalam, yaitu hati dan pikiran, supaya sekarang berpikir, merasakan, bertindak selaras dengan kebenaran Kristus. Coba cek lagi Bapak Ibu Saudara, cek lagi. Apakah pikiran kita, perasaan kita, tindakan kita, perkataan-perkataan kita sudah selaras dengan kebenaran-kebenaran Kristus? Sudah selaras belum Bapak Ibu Saudara? Kalau kita secara pribadi, dalam diam kita, dalam refleksi kita dengan Tuhan, Tuhan berbicara kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena saya percaya Roh Kudus ada dalam diri Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus berkata, belum, masih banyak yang gak selaras dengan kebenaran Kristus. Maka itu tandanya kita perlu bertobat dan berubah. Pikiran, perasaan, perkataan, perbuatan cocok, selaras, persis, tepat, benar seperti Kristus, seperti kebenaran-kebenaran Kristus, seperti sikap hidup Kristus, seperti perkataan Kristus, seperti perasaan-perasaan Kristus, seperti pikiran-pikiran Kristus. Itu dibaharui dalam roh dan pikiran. Dan itu pasti terjadi, niscaya terjadi pada setiap orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus, karena Roh Kudus tinggal di dalam dirinya. Bapak Ibu Saudara, kenapa Rasul Paulus memberikan surat ini kepada jemaat Efesus? Bapak Ibu Saudara, karena di Efesus mereka adalah jemaat ya, orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Tetapi di Efesus Bapak Ibu Saudara, di sana ada yang namanya Dewi Artemis. Ya, ada penyembahan Baal. Dalam penyembahan Baal itu ada penghujatan terhadap Allah, ada sihir juga, ada dukun-dukun Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah jemaat Efesus.
Bahkan di sana ada kebejatan moral, ada mabuk-mabukan, ada materialisme, ada seksualitas menyimpang. Bahkan kalau kita membaca di dalam ayat yang ke-19, dengan serakah segala macam kecemaran, mengerjakan gitu ya, dengan serakah segala macam kecemaran, menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan dengan serakah mengerjakan kecemaran itu. Artinya itu dilakukan dengan bebas begitu saja Bapak Saudara, dan terus menerus dilakukan, bahkan dengan kesenangan, dengan kegembiraan, bahkan pingin terus menerus dilakukan, seolah-olah penggambaran Rasul Paulus seperti itu. Itu yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan penegasan kepada mereka dengan kondisi keadaan yang bisa membawa mereka untuk kembali lagi kepada kehidupan lama mereka yang seperti ini, yang masih juga ada di tengah-tengah mereka orang-orang yang demikian. Rasul Paulus memberikan peringatan kepada mereka. Kamu yang sudah percaya, pola hidupmu udah gak boleh sama dengan manusia lama. Karena kalau hidup kamu masih seperti yang tadi itu, gambaran jemaat Efesus, berarti kamu sudah percaya Yesus tapi pikiran kamu masih manusia lama. Pola manusia lamanya masih melekat. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus melihat itu adalah satu bahaya yang ada di tengah-tengah jemaat Efesus. Iman yang tidak disertai pembaharuan roh dan pikiran akan mudah kembali kepada cara hidup manusia lama. Ini adalah permasalahan, tantangan atau bahaya yang ada di tengah-tengah jemaat Efesus. Dan saya percaya di dunia zaman ini tantangan itu pun juga ada di sekitar kita. Dan itu juga menjadi tantangan iman kita. Dan kita diingatkan bahwa iman yang tidak disertai pembaharuan roh dan pikiran akan membawa kita tetap hidup di dalam kehidupan kita sebagai manusia lama di dalam dosa. Artinya Bapak Ibu Saudara, iman kepada Tuhan Yesus Kristus itu bukan hanya perubahan identitas. Bukan hanya saya sudah dibaptis, berarti saya sudah anggota gereja, saya sudah anggota GKM Saron, saya sudah anggota orang Kristen begitu ya. Bukan. Bukan hanya pengakuan di bibir saja ketika pendeta bertanya kepada Bapak Ibu Saudara ketika Bapak Ibu Saudara dibaptis, apakah engkau percaya begitu ya, pada Yesus Kristus, pada doktrin Allah Tritunggal dan sebagainya. Bukan hanya di bibir saja. Bukan perubahan identitas kita menjadi Kristen, bukan pengakuan di bibir saja. Melainkan satu transformasi, perubahan hidup yang besar-besaran terjadi dalam hidup kita. Menanggalkan cara hidup manusia lama yang masih ada di dalam dosa. Menjadi cara hidup manusia baru sesuai dengan kehendak Allah. Ini transformasi yang terjadi dalam hidup orang yang beriman kepada Tuhan. Sesungguhnya harus demikian Bapak Ibu Saudara ya. Transformasi hidup, perubahan hidup total, perubahan hidup yang besar-besaran, 180 derajat. Itu terjadi dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Sewajarnya demikian. Nah Bapak Ibu Saudara, contoh praktisnya dalam kehidupan manusia lama, kalau dulu manusia lama, kalau saya bohong sedikit aja, asalkan saya dapat untung, ya nggak masalah gitu ya, nggak apa-apalah gitu, nggak masalah. Tetapi ketika saya dan Bapak Ibu Saudara sudah manusia baru, Tuhan, ini sikapnya Bapak Saudara, Tuhan, mulai dari pikirannya Bapak Saudara ya, Tuhan dan tekadnya, saya mau hidup jujur. Walaupun mesti rugi, karena saya tahu itu berkenan kepadamu. Kalau kemarin bohong sedikit supaya untung, tapi kok sekarang mau hidup jujur meskipun rugi, karena itu berkenan kepada Tuhan. Kalau dulu manusia lama sebagai bos, sebagai pimpinan, sebagai pemilik perusahaan usaha, kalau menggaji karyawan gak sesuai UMR gak apa-apalah, tutup mata. Tapi sekarang ngerti manusia baru, gaji paling gak minimal sesuai standar upah minimum regional. Kalau belum harus bertobat ya Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, ini contoh gambaran kecil. Hal-hal yang dulu gak apa-apa, dosa kecil. Tapi sekarang kita tahu sebagai manusia baru, hidup kita harus mengalami perubahan total,
harus seturut dengan apa standarnya Bapak Ibu Saudara? Berkenan kepada Tuhan. Standarnya apa? Seperti kebenaran Kristus. Standarnya bukan kita, pikiran kita, bukan orang-orang di sekitar kita yang melakukan, udah banyak kok orang-orang yang melakukan seperti itu, bukan. Standarnya adalah kebenaran Kristus. Karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Itu kata Rasul Paulus dalam perikop yang kita baca. Kamu sudah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar pengajaran tentang Kristus. Maka itulah standar hidupmu. Bukan cara berpikirmu, bukan cara berpikir dunia, bukan kehendak dan keinginan sesuai dengan apa yang menjadi harapan kamu, tetapi sesuai dengan standar Kristus. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi saya bawa balik ke sini ya, manusia baru, menjadi manusia baru. Oke. Bapak Ibu Saudara, manusia baru artinya apa? Lahir baru. Nah, saya kasih gambar Bapak Ibu Saudara yang lucu-lucu ya. Gambar apa Bapak Ibu Saudara? Bayi ya. Lahir baru itu seperti seorang bayi yang baru lahir. Bapak Ibu Saudara, ketika Bapak Ibu Saudara lahir baru, kira-kira kalau lahir langsung bisa tengkurap? Langsung bisa merangkak? Langsung bisa duduk? Langsung bisa berdiri dan berjalan? Langsung bisa dewasa seperti ini Bapak Ibu Saudara? Lahir baru, percaya kepada Yesus Kristus, menjadi Kristen, tidak otomatis langsung membuat Bapak Ibu Saudara dewasa secara rohani. Bayi pun tidak langsung serta-merta, dia butuh bertumbuh dan dia juga butuh dilatih untuk bisa tengkurap, merangkak, duduk, berdiri dan berjalan. Bapak Ibu Saudara, seorang yang lahir baru di dalam Kristus, dia tidak bisa langsung otomatis menjadi manusia dewasa secara rohani. Nasihat Rasul Paulus yang dinyatakan kepada jemaat di Efesus. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kalau saya dan Bapak Ibu Saudara adalah manusia baru di dalam Yesus Kristus dan mau dibaharui dalam roh dan pikiran. Rasul Paulus memberikan nasihat yang pertama di dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 19. Apa Bapak Ibu Saudara nasihatnya yang pertama? Apa di depan? Silakan dibaca Bapak Ibu. Jangan lagi hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang yang gak mengenal Allah itu bebas berbuat dosa. Gak takut dihukum sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pikiran yang gelap, orang yang hidup tidak mengenal Allah itu pikirannya digambarkan di sini, pikirannya itu gelap. Kenapa pikirannya gelap? Karena hatinya menolak terang. Karena hatinya menolak firman Tuhan. Karena hatinya menolak teguran dari Roh Kudus. Sehingga dia tidak bisa melihat kebenaran Allah. Pikirannya gelap. Kata Yunani porosis, keras seperti batu, kapur, mati rasa, tidak bisa ditembus. Ini bukan hanya sekedar kebodohan orang yang gak pinter gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tetapi karena hatinya ditutup. Karena dia menutup diri terhadap kebenaran Allah. Tidak mau diajar oleh kebenaran. Itu adalah kebodohan. Hatinya sudah menjadi keras. Tidak bisa lagi ditembus oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bayangkan Bapak Ibu Saudara, ini peristiwa yang memang terjadi gitu ya di Surabaya beberapa waktu yang lalu. Ada seorang pengendara mobil. Dia tuh ternyata ketika mengendara mobil kalau ada di rel pintu kereta api, ternyata dia tuh memang walaupun palang pintunya sudah mau tutup, dia masih suka nerobos gitu Bapak Ibu Saudara ya. Berkali-kali dia lolos Bapak Ibu Saudara, nerobos gitu. Pada suatu kali dia merasa bahwa dia akan lolos lagi sekali lagi Bapak Ibu Saudara ya. Lalu dia tetap aja nerobos lagi Bapak Ibu Saudara. Padahal petugas palang pintunya sudah berteriak, berhenti, berhenti, mundur,
mundur gitu ya. Orang-orang lain juga sudah berteriak di sekitarnya, jangan gitu ya. Tapi dia tetap aja. Alhasil apa Bapak Ibu Saudara? Mobilnya macet di tengah-tengah rel kereta itu. Dan gak berapa lama keretanya ternyata hari itu lajunya lebih cepat Bapak Ibu Saudara. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Ya udah. Bapak Ibu Saudara merasa diri sudah lolos berkali-kali, bahkan sudah diperingatkan, sudah diteriakin. Dia sudah mati rasa, gitu ya Saudara ya. Mati untuk telinganya juga sudah ditutup untuk mendengar teguran. Apakah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara juga demikian? Ketika kita diingatkan akan kesalahan kita tidak lagi sensitif terhadap dosa. Hati kita telah bebal. Hati yang bebal adalah hati yang jauh dari Allah dan tidak berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara, ada juga seorang pemuda, dia tiap malam itu punya hobi khusus Bapak Ibu Saudara ya. Hobinya apa Bapak Ibu? Hobinya itu nonton video porno gitu Bapak Ibu Saudara ya. Tiap malam, hari pertama aduh kok kayak gini ya, gitu ya. Berikutnya terus-menerus hampir tiap hari Bapak Ibu Saudara ya. Pertama ngerasa gak nyaman, kok gini ya. Ya udah, besoknya lagi, tapi semakin hari jamnya semakin bertambah panjang Bapak Saudara. Semakin hari semakin kebal sama peringatan yang ada di dalam dirinya. Sehingga tidak lagi peka untuk mendengar suara Tuhan, bahwa Tuhan tidak berkenan atas semuanya itu. Demikian juga dengan kita, ketika kita sudah berkali-kali melakukan kesalahan dan dosa, seringkali kita tidak lagi peka terhadap teguran Roh Kudus dalam diri kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukan dosa dan pelanggaran, Roh Kudus itu selalu berbicara kepada kita, memberikan kegelisahan, hati yang tidak damai sejahtera di dalam diri kita. Bahkan ketika kita marah sedikit pun, Roh Kudus itu menegur kita. Saat kita tidak mau mengampuni seseorang pun, Roh Kudus itu pasti menegur kita. Tapi pertanyaannya, kalau kita terus mengabaikan teguran itu, maka kita tidak lagi bisa peka untuk mendengar suara Roh Kudus. Bukan Roh Kudus tidak efektif bekerja Bapak Ibu Saudara. Bukan Roh Kudus tidak bekerja di dalam diri kita. Tetapi kita telah menebalkan telinga dan hati kita untuk tidak mendengar. Dan kita mengabaikan suara dari Roh Kudus untuk menegur kita dan membaharui hidup kita. Karena itu sekali lagi Rasul Paulus mengingatkan jemaat di Efesus, kamu jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Jangan hidup lagi seperti orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan hidup saya dan Bapak Ibu Saudara? Apakah hidup saya dan Bapak Ibu Saudara sudah tidak hidup seperti yang tadi Rasul Paulus katakan? Bapak Ibu, saat hati kita, saat hati manusia itu keras, tidak bisa berubah, tidak bisa ditembus gitu Bapak Ibu Saudara ya. Karena kebebalan manusia. Tetapi syukur kepada Allah, oleh karena dia begitu besar kasihnya kepada manusia berdosa. Sehingga ia menyediakan satu solusi bagi setiap kita, yaitu penebusan di dalam Kristus. Sehingga kita beroleh karunia Roh Kudus dan firman. Paulus menunjukkan cara hati yang bebal bisa diubah, yaitu lewat firman Yesus Kristus yang bekerja lewat kuasa Roh Kudus dalam pikiran dan hati kita. Bapak Ibu Saudara, Allah menyediakan anugerah keselamatan bagi kita. Dan dalam anugerah keselamatan itu, Ia memberikan karunia kepada kita, yaitu Roh Kudus dan firman. Itu sudah disediakan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Karena itu nasihat Rasul Paulus yang kedua. Milikilah hati yang mau belajar, yang mau diajar dan mau diubah menurut kebenaran. Bapak Ibu Saudara, intinya pesan yang kedua, taat, nurut sama apa yang Roh Kudus pimpin dalam hidup kita. Maulah kamu belajar tentang kebenaran, lalu mau diajar dengan kebenaran dan mau di apa Bapak Ibu Saudara yang terakhir di dalam bagian yang saya tuliskan di depan,
diubah menurut kebenaran Kristus. Jadi nggak cuma mau belajar, nggak cuma mau diajar, tapi mau diubah. Sebenarnya ini berbicara tentang ketaatan kita merespon Roh Kudus yang bekerja di dalam diri kita. Saya dan Bapak Ibu Saudara hanya bisa diperbaharui oleh Roh Kudus dalam roh dan pikiran kita ketika saya dan Bapak Ibu Saudara taat, mau belajar, mau diajar, dan mau diubah seturut dengan kebenaran Kristus. Bapak Ibu Saudara, manusia lama kita, pola pikir kita, sikap, kebiasaan kita adalah di dalam dosa yang menuju kepada kebinasaan. Dan itu semua menjauhkan kita dari Allah. Bapak Ibu Saudara, diperbaharui dalam roh dan pikiran adalah diubah oleh Roh Kudus dalam hati dan pikiran kita supaya pola pikir kita sesuai dengan kehendak Kristus. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mau belajar dan diajar dan diubah kalau kita nggak punya disiplin rohani saat teduh? Saya ingin tanya kepada Bapak Ibu Saudara, di antara semua Bapak Ibu Saudara yang hadir dari mulai bangku depan sampai belakang, sampai kami yang di depan ini ya, di atas mimbar, maupun Bapak Ibu Saudara sampai yang paling belakang. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sudah membangun disiplin rohani saat teduh? Sudah membangun Bapak Ibu Saudara relasi hubungan dengan Tuhan? Sudah berjalan bersama dengan Tuhan setiap hari? Sudah Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara gak usah menjawab. Jawab pada diri Bapak Ibu Saudara sendiri secara pribadi. Mana mungkin saya dan Bapak Ibu Saudara bisa diubah kalau kita gak pernah baca firman Tuhan, kalau kita gak pernah bergaul dengan firman Tuhan, kalau firman Tuhan itu hanya kita dapat seminggu sekali lewat khotbah di atas mimbar ini, atau mungkin lewat YouTube yang Bapak Ibu Saudara lihat, tapi gak pernah secara pribadi menggumuli firman Tuhan itu dan menggumuli serta bertanya kepada Tuhan secara pribadi, Tuhan apa pola hidupku yang harus aku ubah? Tuhan, hari ini dosa apa yang sudah aku lakukan? Tuhan, aku harus bagaimana? Bapak Ibu Saudara, saya dan Bapak Ibu Saudara menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini bukan pilihan. Tuhan yang sudah memilih dan menetapkan Bapak Ibu Saudara. Lahir di mana, di kota mana, dalam keluarga seperti apa, kita gak bisa pilih. Dan ketika Bapak Ibu Saudara tadi paduan suara Usinda tadi menyanyikan satu hal yang luar biasa. Hidup ini adalah apa Bapak Ibu Saudara tadi? Mujizat. Hidup ini ada mujizat anugerah Tuhan. Wow. Ketika kita menyadari hidup ini adalah mujizat dan anugerah Tuhan, maka kita juga menyadari bahwa hidup ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan. Dan Tuhan mau setiap gerakan perjalanan hidup kita, kata perbuatan kita entah di toko, entah di kantor, entah di gereja, entah di jalan, entah di warung, entah ketika kita jalan-jalan rekreasi, entah ketika kita berolahraga, dimanapun, di situ yang harus mewujud nyata adalah kehendak Tuhan. Kehidupan kita yang nyata sebagai orang yang percaya kepada Kristus. Bapak Ibu, kita gak akan bisa hidup sesuai, berpadanan, cocok dengan kebenaran Kristus kalau kita gak belajar firman Tuhan. Dari mana Bapak Ibu Saudara? Perintah Tuhan di sini itu begitu detail Bapak Ibu Saudara. Di sini soal hutang pihutang itu ada. Di mana Bapak Ibu Saudara cari? Bagaimana Bapak Ibu Saudara memperlakukan pelayan, pekerja Bapak Ibu Saudara ada. Bagaimana kita sebagai pekerja, karyawan bekerja di sini juga ada. Sebagai hamba Tuhan, sebagai penatua di sini juga ada. Sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai orang tua, di sini semuanya ada Bapak Ibu Saudara. Lengkap. Saya gak bisa mengurai satu-satu. Bapak Ibu Saudara bisa mempelajarinya satu persatu dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya gak punya waktu berdisiplin rohani, apakah mungkin pembaharuan pikiran dan roh kita itu terjadi? Mustahil Bapak Ibu Saudara. Itulah kenapa dalam kehidupan umat Kristiani seringkali pertumbuhan kerohaniannya mandek, stagnan. Sehingga bukan menjadi berkat. Karena panggilan utama kita menjadi berkat bagi dunia ini. Bukan menjadi berkat bagi dunia ini, tapi justru menjadi batu sandungan. Sehingga orang tidak mau mengenal Kristus. Oh ternyata orang itu Kristen. Kok bisa ya seperti itu? Orang Kristen kok katanya Kristen, katanya kasih.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita menggunakan setiap waktu yang kita miliki untuk berjalan bersama Tuhan. Berjalan untuk Tuhan dengan terus-menerus Bapak Ibu Saudara memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Saudara, seorang rekan saya mengatakan, bahkan ketika aku ngantri di toko pun, di situ pun aku merenungkan satu firman Tuhan. Aku cocokkan dengan aku ngantri gitu ya. Bapak Saudara, hal yang sederhana. Apakah firman Tuhan itu menjadi bagian yang kita hidupi dalam hidup kita? Tiap-tiap waktu, tiap-tiap saat. Sehingga orang melihat Allah itu nyata dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Oh, Allahnya orang Kristen itu benar ya. Kok bisa? Lihat aja hidupnya orang Kristen. Dia itu seperti ini, seperti ini. Dia baik. Dia rumah tangganya baik. Kalau dia punya masalah dengan pasangannya, selalu dia berusaha untuk minta maaf duluan. Gak nunggu pasangannya loh. Gak nunggu besok dan seterusnya. Enak loh kalau belanja di situ orang Kristen ya. Timbangannya pas. Harganya juga gak terlalu mahal. Jujur, belanja aja di sana. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apakah saya dan Bapak Ibu Saudara sudah bergaul dengan firman Tuhan setiap hari? Atau kita beralasan, saya gak punya waktu. Saya gak punya waktu, saya terlalu sibuk. Pekerjaan saya banyak. Ngurus rumah lah, ngurus pekerjaan, belum lagi nanti di gereja ada pelayanan ini dan itu. Begitu banyak waktu, saya memang terlalu padat jadwal. Bapak Ibu Saudara, pernyataan itu sebenarnya aneh loh Bapak Ibu Saudara, kok bisa? Bapak Ibu, hidup kita ini semuanya itu untuk Tuhan. Dan semua hal yang kita kerjakan itu Tuhan yang memberikan kepercayaan. Dan apapun yang akan kita kerjakan lewat bagian-bagian yang saat ini dipercayakan kepada Bapak Ibu Saudara, itu harus sesuai dengan standar dan kehendaknya Tuhan. Lah kok kita nggak mau baca petunjuknya? Petunjuk arahnya itu ada di sini. Lah apa mungkin kita melakukannya dengan benar? Kita harus mau diajar dulu oleh firman Tuhan. Dan mau diubah. Kalau diingatkan, khotbahnya kok tentang teguran terus sih? Kenapa gak tentang berkat? Berbahagialah Bapak Ibu Saudara kalau masih ditegur oleh Tuhan. Itu tanda cinta Tuhan kepada saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan sudah membiarkan kita, memalingkan wajahnya dari kita, kita dibiarkan saja dalam dosa dan keterpurukan kita, betapa kita menjadi manusia yang celaka. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara. Kalau kita merasa berat harus baca seluruh Alkitab ini Bapak Ibu Saudara. Belajarlah mulai satu hari satu perikop saja. Kalau tadi Bapak Ibu Saudara membuka Alkitab kita, Efesus pasal 4 tadi Bapak Ibu Saudara, itu kan perikopnya manusia baru. Itu ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-32. Mulai satu perikop ini saja satu hari Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau udah mahir bisa satu pasal dan seterusnya. Lalu nanti Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikan perjanjian lama sampai perjanjian baru. Komisi wanita, ibu-ibu ada beberapa, walaupun ada beberapa nama yang belum aktif gitu ya. Saya percaya nanti akan aktif. Sudah ada ibu-ibu yang sangat aktif setiap hari bersaat teduh. Mulai dari satu perikop. Mereka belajar satu perikop setiap hari. Merenungkan firman Tuhan. Bahkan mereka juga sudah membagikan ayat-ayat firman Tuhan itu, apa berkat yang mereka dapat lewat sharing di grup WhatsApp khusus untuk saat teduh komisi wanita. Mulailah Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak memulai, bagaimana Bapak Ibu Saudara mau diubah seutuhnya menjadi manusia baru yang dewasa secara rohani dan hidup berkenan kepada Allah dan menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Ingat, hidup saya, hidup Bapak Ibu bukan untuk kita, tapi untuk maksud dan tujuan Tuhan. Dan itu harus selaras dengan kebenaran Kristus yang ada di dalam Alkitab. Bapak Ibu Saudara, kita mengingat hari ini Rasul Paulus boleh mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara.
Ketika saya dan Bapak Ibu Saudara tidak lagi hidup menurut cara hidup orang yang tidak mengenal Allah. Dan ketika saya dan Bapak Ibu Saudara mau untuk belajar, diajar dan diubah oleh kebenaran Kristus, maka hidup kita akan mencerminkan manusia baru. Cerminannya ada di mana Bapak Ibu Saudara? Ayo silakan Bapak Ibu Saudara buka Alkitabnya ya. Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Silakan Bapak Ibu Saudara buka Alkitabnya, Alkitab fisik atau mungkin Alkitab elektronik boleh. Karena saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca sama-sama. Sudah menemukan Bapak Ibu? Efesus pasal 4 ayat 25 sampai 32. Oke? Kita baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara ya. 1, 2, 3. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Stop. Di sini berbicara apa Bapak Ibu Saudara? Buanglah dusta. Berkatalah benar seorang akan yang lain. Maka ini akan ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Maka kita akan apa Bapak Saudara? Memadamkan amarah kita. Kita akan menyelesaikan pertengkaran kita. Jangan berbuat dosa. Ingat peristiwa Kain dan Habel. Dia tidak memadamkan amarahnya. Sehingga dia membunuh. Kain membunuh Habel. Padamkan amarahmu sebelum matahari terbenam. Supaya kamu tidak berbuat dosa. Maka ini akan ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-27. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Dengan memadamkan amarah tadi Bapak Ibu Saudara ya. Ayat yang ke-28. Orang yang mencuri janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri. Supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Wow, yang mencuri, yang korupsi, jangan mencuri lagi. Jangan korupsi lagi, jangan nipu lagi. Bekerjalah lebih keras. Supaya kalau kamu bekerja lebih keras, bukan cuma kamu yang cukup. Tapi kamu bisa membagi dari sedikit yang kamu miliki untuk sesamamu yang berkekurangan. Maka hatinya dari mencuri menjadi apa Bapak Ibu Saudara? Mau membagi. Itu akan ada dalam hidup saya dan Bapak Ibu kalau kita mau diubahkan oleh Roh Kudus. Kemudian ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kalau melihat kesalahan orang langsung jangan dicela, jangan dihina, jangan disindir. Tapi datang bicara langsung secara baik-baik. Berikan teguran nasihat yang membangun. Supaya dia bisa berubah dari cara hidupnya yang salah. Kalau selama ini saya dan Bapak Ibu suka mengatakan perkataan kotor, mencela, menghina dengan mulut kita. Maka Tuhan mengingatkan kalau kamu mau dibaharui dengan roh dan dalam roh dan pikiranmu. Maka perkataanmu akan baik dan membangun. Dan akan kamu nyatakan di mana itu perlu. Supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ayat yang ke-30 Bapak Ibu Saudara. Dan janganlah mendukakan Roh Kudus Allah yang telah mementeraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Artinya jangan dukakan Roh Kudus, dengarkan Roh Kudus. Dengarkan dia ketika dia menegur kita. Kemudian ayat 31 Bapak Ibu Saudara. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah buanglah di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Ada kepahitan Bapak Ibu Saudara, ada kegeraman, ada kemarahan seorang kan yang lain, ada pertikaian, ada fitnah yang masih ada di antara kita. Buanglah semuanya itu di antara kita. Pun segala kejahatan. Maka kalau kita sudah dibaharui, maka ini juga tidak akan ada lagi dalam hidup kita. Terakhir ayat 32 Bapak Ibu Saudara. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Ini aplikasinya dalam hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Mari kita lakukan dalam kehidupan kita sehingga hidup kita berkenan kepada Allah. Amin.
Puji nama Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami kembalikan kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu sudah berbicara kepada kami dan kami percaya, hamba percaya bahwa Engkau Roh Kudus sudah berbicara kepada hamba-hamba-Mu yang pada pagi hari ini hadir. Nama demi nama, pribadi demi pribadi. Biarlah kami secara pribadi mengambil tekad di hadapan Tuhan. Kami mau taat Tuhan. Terima kasih Bapa, pimpin kami untuk kami masuk dalam kehidupan kami dan hidup mempermuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara.